Kalau ngomongin tentang konflik antar agama atau antar etnis, itu erat kaitannya dengan wacana identitas yang berusaha dibangun. Dan ini memunculkan wacana us versus them. Nah, ada banyak aspek yang menjadi penyebabnya, mulai dari latar belakang historis sampai perang ideologi. India adalah salah satu negara dengan konflik antar etnis beragama yang jumlahnya ya bisa dibilang cukup tinggi. Dan konflik ini melibatkan antara umat Hindu dan juga Islam. Umat Hindu yang merupakan populasi dominan di India itu disusupi oleh ideologi-ideologi tertentu yang menciptakan ekstremisme dan juga radikalisme. Dan ini mengakibatkan umat Islam di India itu tertindas. Yang jadi pertanyaannya adalah, emang iya ya? Kita akan ngomongin itu. Mayoritas umat Hindu itu menganut ideologi yang namanya adalah Hindutva. Nah, Hindutva ini kalau diartikan secara literal, kita translate gitu aja, itu artinya adalah kehinduan. Ideologi ini lahir dari seorang politikus dan juga aktivis pro kemerdekaan yang namanya adalah Vinayak Damodar Savarkar. Nah, ideologi ini pertama kali dituangkan dalam bukunya Savarkar yang judulnya adalah Hindutva. Who is Hindu, yang diterbitkan pada tahun 1923. Ideologi ini jelas menggambarkan bahwa India adalah sebuah tanah suci bagi umat Hindu. Maka dari itu, Savarkar menawarkan ideologi Hinduisme yang secara politis ingin merebut kemerdekaan umat Hindu dan menghilangkan pengaruh agama-agama lain di India. Cara yang digunakan adalah menciptakan kohesi sosial umat Hindu di India, sehingga semua umat Hindu yang ada di India itu terintegrasi dalam satu komando. Dengan cara ini akhirnya menciptakan sebuah term yang namanya adalah nasionalisme Hindu. Atau mungkin kalau menurutku justru muncul radikalisme atau ekstremisme, karena ada beberapa kejadian yang berakhir dengan persekusi. Nah, salah satu golongan yang paling sering jadi korban itu adalah umat Muslim. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi kebencian umat Hindu terhadap umat Muslim. Yang pertama adalah pernah ada upaya Islamisasi melalui jalur dagang dan juga penaklukan India pada zaman dahulu. Yang kedua adalah orang Hindu India itu merasa nggak terima kalau tanah mereka ikut dibagi dengan umat Muslim. Nah, seperti yang kita tahu, Pakistan itu kan pecahan dari India. Dan orang-orang India itu merasa kalau ya mereka nggak pantas gitu untuk dapat bagian tanah suci dari umat Hindu. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga, itu adanya sengketa tanah di wilayah yang namanya adalah Ayodhya. Nah, Ayodhya ini bisa dibilang adalah tanah suci bagi umat Hindu di India. Nah, umat Hindu itu ngeklaim bahwa ada sebuah masjid yang didirikan di atas kuil yang sudah dihancurkan oleh umat Muslim zaman dahulu. Nah, sehingga akhirnya umat Hindu itu balas dendam dengan menghancurkan masjid itu. Nah, karena masjid itu dihancurkan, akhirnya umat Muslim itu nggak terima dan akhirnya melakukan pemberontakan dengan menyerang umat Hindu. Sebenarnya mereka sama aja sih ya, sama-sama barbar. Dengan adanya konflik antara kedua agama ini, Hindutva itu dengan mudah digunakan oleh para politisi sebagai senjata politik untuk memicu radikalisme dan juga ekstremisme umat Hindu di India. Nah, terus kenapa kok Hindutva ini laris manis? Nah, seperti yang kita tahu, 80% umat Hindu itu menguasai India, sedangkan Islam ya cuma 15%. Makanya dengan menggunakan ideologi Hindutva, politisi-politisi itu berusaha menyatukan, mengintegrasikan umat Hindu dari berbagai aliran di India, sehingga eksistensi mereka di India itu jadi superior, Pak. Jadi tidak bisa diruntuhkan. Jadi sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan sementara tentang pengertian dari Hindutva. Jadi Hindutva itu adalah ideologi yang dibungkus dengan agama yang digunakan untuk gerakan politik. Nah, terus golongan mana yang memakai ideologi Hindutva? Dia itu adalah BJP atau Bharatiya Janata Party.
BJP ini adalah partai nasional yang punya basis besar di India. BJP mulai sukses di level elektoral itu pada tahun 1989 dengan memanfaatkan propaganda anti-Islam dan berusaha mewujudkan negara berbasis Hindu. Nah, seiring dengan berjalannya tahun 2014 BJP kembali memegang pemerintahan India melalui Narendra Modi. Nah, di tangan Modi ini, India menjadi negara yang diskriminatif terhadap golongan Muslim. Nah, ada beberapa kebijakan yang dinilai sangat diskriminatif terhadap umat Muslim ketika Narendra Modi menjabat. Yang pertama adalah dicabutnya hak istimewa di negara bagian Jammu and Kashmir. Nah, hak istimewa itu kurang lebih adalah kriminalisasi kepemilikan tanah di Jammu and Kashmir. Nah, aku tidak akan menjelaskan lebih detail tentang hak istimewanya seperti apa karena aku sudah pernah bahas ini di video Jammu and Kashmir. Silahkan ditonton. Yuk, bisa. Demi jam tayang. Nah, terus yang kedua itu sempat ada RUU penyembelihan dan konsumsi daging sapi. Ya, ini mungkin bagi umat Islam terdengar agak kocak ya, tapi yang seperti kita tahu di sana itu sapi nggak dimakan karena sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh umat Hindu. Nah, sedangkan umat Islam setiap tahun itu kan merayakan kurban. Ya, memang bisa sih nyembelih kambing, tapi kan ada kemungkinan juga untuk menyembelih sapi. Makanya sempat ada rancangan undang-undang tentang penyembelihan dan konsumsi sapi di sana. मामले चलते रहते हैं लेकिन तो भी ये गोरक्षक सारे पूरी हिम्मत के साथ रात और दिन जग के और इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनको कोई पैसा पेमेंट नहीं करते हम लोग या इनका कोई मंत्री हमने मान रखा है। ये सब अपने स्वेच्छा से गाँव वाले हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पर स्वेच्छा से गोरक्षा करते हैं। Politik pecah belah yang diusung oleh BJP dan juga Modi ternyata tidak dijalankan sendiri. Maksudnya ada organisasi lain yang ikut berkontribusi besar dalam propaganda anti-Muslim. Nah, organisasi tersebut adalah RSS atau RSS yang kepanjangannya adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh. Nah, FYI, Narendra Modi ini sudah terafiliasi dengan RSS jauh sebelum dia menjadi Perdana Menteri India. Kehadiran Modi di pemerintahan justru membuat banyak anggota RSS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Nah, selain untuk memberdayakan kelompoknya sendiri, Modi itu ada tujuan lain, yaitu ingin pemerintahan atau parlemen itu hanya diisi oleh umat Hindu yang sepemikiran dengan dia. RSS itu didirikan pada tahun 1925 dan RSS juga ngeklaim kalau mereka ini bukan organisasi politik tapi mereka adalah organisasi budaya yang semi-militer. RSS ini adalah kelompok yang paling getol dalam menegakkan ajaran Hindu di India. Mereka itu sama sekali nggak segan-segan untuk melakukan persekusi bagi orang-orang yang tidak menggunakan ideologi atau berseberangan dengan ideologi Hindutva. Ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anggota RSS dan juga umat Hindu lainnya, seperti pemerkosaan, penjarahan toko-toko, persekusi, pidana bagi orang yang makan sapi, dan bahkan pembunuhan. Dan mayoritas korbannya itu adalah umat Muslim. Dan kalian juga perlu tahu kalau RSS itu kebal terhadap hukum di India. Karena yang kita tahu, RSS itu kan afiliasinya dengan BJP, partai dengan basis besar dan memegang pemerintahan. Jadi apa yang mereka lakukan, kriminalisasi, pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan, itu seakan-akan tidak dihalangi oleh aparatur hukum. Nah, tahun demi tahun anggota RSS ini semakin banyak dan tersebar di India. Nah, dengan basis yang luar biasa besar, akhirnya terjalin hubungan mutualisme antara BJP dan juga RSS. Contohnya gini, RSS itu mendapat perlindungan hukum dari BJP kan? Nah, sedangkan di sisi lain, politikus itu akan meminta dukungan dari RSS agar mereka bisa sukses di parlemen. Siklus ini hidup subur di India, dan ini legal dan sah di mata masyarakat Hindu tapi. Nah, dari semua penjelasan yang sudah aku jelasin sebelumnya, muaranya itu adalah untuk meningkatkan elektabilitas partai BJP di ajang pemilihan. Mereka mempolitisasi konflik dengan berpihak pada umat Hindu.
Ya mungkin ini bagi umat Hindu adalah sebuah anugerah, tapi bagi umat Muslim ini adalah petaka. Pindah ke negara Islam seperti Pakistan bukan jadi solusi yang menyelesaikan masalah, karena justru masalah yang sebenarnya itu adalah mereka itu terlalu miskin untuk pindah ke negara lain. Dan ya itu tadi video yang membahas tentang sejarah dan sekaligus politik dan budaya yang ada di India. Dan mungkin di next video itu aku akan bahas tentang sesuatu yang berbau-bau India lagi, karena masih ada beberapa materi yang udah aku tulis dan akan aku sampaikan di video selanjutnya. Jadi silakan kalian subscribe dulu, tolong subscribe, dan biar aku 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Silakan kalian share video ini, kalian like juga, komen juga, biar algoritmanya bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih banyak. Kalau ada yang keliru atau yang kurang, silakan kalian komen di bawah. Kita sama-sama membenarkan, sama-sama memberikan masukan. Dan FYI aja, apa yang aku sampaikan di sini itu adalah hasil bacaanku dan dari penelitian orang lain. Penelitiannya atau sumber-sumbernya aku tulis di deskripsi, silakan kalian baca kalau kalian pengen baca. Dan tentu saja itu akan masih banyak sebenarnya kekurangannya. Jadi ya mohon maaf. Tapi setidaknya semoga apa yang aku sampaikan ini tidak keliru. Udah gitu aja. Dan ya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.